Lantai koridor asrama terasa begitu dingin ketika bersentuhan dengan kaki Yen yang telanjang. Keringat dingin yang keluar dari sekujur tubuhnya, juga rasa sesak di dadanya yang terasa semakin parah, membuat Yen merasa semakin tak nyaman. Gadis itu berulang kali hampir terjatuh dalam perjalanannya. Yen menaiki anak tangga dengan susah payah, rautnya semakin memucat dan kesadarannya semakin terombang-ambing. Yen membuka sebuah pintu dengan tangan gemetaran. Seketika itu, dinginnya udara malam dari ketinggian segera menyambutnya. Tubuhnya menggigil, namun merasa puas. Ia berjalan tergesa mendekati tembok pembatas, seolah tempat terbuka itu akan segera menjemput kebebasannya. Ketika Yen berhasil naik di atas tembok pembatas, ia sudah berada di ujung batas ambang kesadarannya. Yen yang semakin kesulitan bernafas, membiarkan tubuhnya terjatuh begitu saja. Terjatuh ke belakang tepat setelah tangan seseorang melingkari perut Yen dan menariknya mundur hingga terjatuh di permukaan lantai atap sekolah. Dari kejauhan, seseorang menatap dua orang lainnya di sana dengan raut datar di dalam kegelapan. Siswa laki-laki dengan name tag Kim Sok Jin itu menghela nafas panjang, kemudian berjalan meninggalkan atap tanpa peduli teriakan panik Taehyung di sana. Ketika Yen berjalan menjauh, setelah Taehyung mengabaikannya, pemuda itu secara perlahan kembali membuka kedua matanya dan menemukan Yen yang berjalan mendekati meja belajar, mengeluarkan sesuatu dari lacinya. Semacam tablet painkiller, Taehyung sering melihat Yen meminum itu akhir-akhir ini. Ia menjadi sedikit terkejut ketika Yen menuang butiran obat itu cukup banyak di telapak tangannya, yang kemudian menelannya meski sebagian terjatuh di lantai. Gadis itu tersedak begitu mendorong obatnya dengan air, secara otomatis memuntahkannya dan terbatuk-batuk. Malam ini udara begitu dingin menusuk. Taehyung tidak pernah melepaskan pandangannya dari sosok Yen yang masih mengenakan pakaian seragam, mulai berjalan keluar dari kamar asrama. Taehyung mengikuti dari belakang secara diam-diam setelah merasa curiga pada Yen yang pergi begitu saja, tanpa perlu repot-repot memakai alas kaki. Langkah gadis itu tampak tak pasti, ia terlihat sempoyongan dan keadaan tubuhnya jelas tak sehat. Taehyung ingin menariknya untuk kembali masuk ke kamar, namun ia menjadi benci setelah membayangkan reaksi Yen yang menganggap Taehyung peduli atau mulai memiliki perasaan yang sama dengannya. Taehyung semakin tak mengerti setelah menyadari akhir-akhir ini ia semakin melakukan pendiriannya yang membenci pada sosok Yen. Tanpa sadar, ia selalu memperhatikan di mana keberadaan gadis itu, juga merasa khawatir saat melihat Yen yang ditarik paksa oleh Kang Yoongi. Ini tidak benar. Taehyung harus menghentikannya dengan segera sebelum terlambat. Itu sebabnya ketika Taehyung melihat Yen yang berjalan tergesa menuju tembok pembatas atap sekolah, ia ragu untuk memilih datang menghampiri atau malah mengabaikan. Taehyung pikir Yen tidak cukup memiliki keberanian untuk melakukan hal bodoh semacam itu. Namun ketika Yen mulai menaiki tembok pembatas, Taehyung dengan segera menyadari jika Yen tidak sedang bercanda. Pemuda itu berlari secepat mungkin untuk bisa segera meraih tubuh Yen di sana. Beberapa langkah lagi dan tubuh Yen sudah hampir terjatuh, namun Taehyung cukup cekatan untuk memeluk perut gadis itu dan menariknya mundur. Taehyung menghela nafas yang sedari tadi tanpa sadar sudah ia tahan. Sedikit saja terlambat, Yen pasti akan mati. Ia meringis sakit mendapati sikunya terluka setelah tubuh Yen menimpanya hingga mereka jatuh di atas permukaan lantai atap sekolah. Namun Taehyung menjadi lebih khawatir setelah melihat kedua mata Yen yang sudah terpejam. Pemuda itu sudah menepuk pipi Yen, namun tak ada respon. Saat itu suasana asrama cukup kacau.
Beberapa siswa dan siswi tampak keluar karena penasaran setelah melihat sebuah mobil ambulan datang. Kebanyakan dari mereka belum tidur karena memiliki les tambahan. Itu sebabnya tim keamanan asrama segera diturunkan untuk menertibkan para siswa dan siswi. Meminta mereka segera kembali ke kamar masing-masing dan mengabaikan apa yang sedang terjadi. Yen dicurigai mengalami overdosis obat yang membuat pihak sekolah menghubungi rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Di dalam ambulan, Taehyung terus menggenggam tangan Yen yang sedingin es. Petugas medis melakukan prosedur pertolongan pertama. Gadis itu muntah 2 kali di dalam ambulan dan 1 kali di bawah penanganan dokter setelah mereka sampai di rumah sakit. Hasil menunjukkan obat yang Yen konsumsi belum sepenuhnya tercerna oleh tubuhnya. Itu masih berada di batas aman. Meskipun mengalami demam tinggi, pihak asrama memutuskan membawa Yen kembali setelah 1 malam berada di rumah sakit untuk melanjutkan perawatan di klinik asrama. Yen seperti mengalami mimpi panjang ketika terbangun di klinik. Ia bisa menemukan keberadaan Taehyung di sana yang tengah menatapnya khawatir. Dr. Yun datang menghampiri dan menanyakan beberapa hal. Yen pikir ia sudah menangis untuk beberapa saat, dan Dr. Yun mengatakan padanya untuk tidak merisaukan apapun. Banyak kata menenangkan yang tak terparuh itu ucapkan, namun Yen tidak mampu mendengar seluruhnya setelah kembali terlelap tanpa sadar. Yen merasa tidurnya tidak cukup nyenyak. Kepalanya terasa berat, udara yang keluar dari hidungnya terasa begitu panas, dan ada kalanya ia kesulitan bernafas. Yen menyadari jika ia tengah jatuh sakit, tapi itu seperti mimpi panjang yang tak berujung. Ia akan terbangun pada waktu tertentu secara teratur, melihat sosok Taehyung yang merawatnya dengan sabar, menyuapinya makanan, juga membantu meminum obat. Tapi semua itu mustahil, karena Taehyung membencinya. Gadis itu seperti sudah melewati waktu yang sangat panjang ketika ia mulai mampu menguasai tubuhnya kembali. Yen terbangun di atas ranjang asrama milik Yoongi dengan kepala yang luar biasa pening hingga ringisan lirih itu keluar dari bibir pucatnya. Yen masih kebingungan ketika melihat Taehyung datang dengan membawa nampan berisi mangkuk bubur. Pemuda itu menatap Yen dengan senyum cemas, meski ada perasaan lega yang jelas ketara. "Selamat pagi," sapanya. Yen hanya menatap Taehyung dengan raut bingung tanpa membalas sapaannya. Ketika ia mencoba merubah posisinya menjadi duduk, Taehyung dengan sigap segera membantu. "Bagaimana keadaanmu? Sudah merasa lebih baik?" tanya Taehyung. Yen mengangguk pelan sebagai jawaban. "Apa yang sudah terjadi?" tanya gadis itu dengan suara serak. "Kau sakit, demam selama 2 hari, jawab Taehyung. Pemuda itu kemudian memberikan semangkuk bubur di bangkuan Yen. "Kau bisa makan sendiri kan?" "Ya," balas Yen pelan. "Bisakah aku mendapatkan air? Tenggorokanku sedikit sakit." Taehyung menuruti, bahkan membantu Yen meneguk airnya setelah melihat gadis itu masih belum bisa memegang gelasnya dengan benar. "Segera habiskan sarapanmu dan minum obatnya," titah Taehyung. Yen memakan buburnya dalam diam, sesekali mencuri pandang pada Taehyung yang tampak memasukkan beberapa buku pelajaran ke dalam tasnya untuk menjalani kelas hari ini. Taehyung juga sudah terlihat rapi dengan baju seragam yang ia kenakan. "Kau akan pergi ke kelas?" Yen mencoba untuk buka suara. "Ya, aku selalu pergi setelah memastikan kau sudah sarapan dan minum obat." Taehyung meraih tasnya, menyampirkan benda itu di pundak. "Istirahat saja, Dr. Yun sudah mengurus surat izin sakitmu pada wali kelas."
Pemuda itu segera pamit pergi setelah menyampaikan informasi itu pada YN. Sudah sampai ambang pintu, namun mendadak menghentikan langkahnya. Seperti ada sesuatu yang tengah mengusik pikirannya saat ini, hingga pada akhirnya Taehyung memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar asrama. Ia bahkan sudah menyimpan tasnya di meja belajar, kemudian menghampiri YN di sana. "Ada apa? Kok tidak jadi pergi?" tanya YN heran. "Aku mau bolos saja hari ini." YN semakin merasa heran. "Kenapa?" "Hanya ingin menemanimu seharian ini." Satu kalimat yang mampu membuat perasaan YN tiba-tiba menghangat. Namun gadis itu segera menepisnya. Tak ingin salah paham untuk kesekian kali. "Tapi kenapa kau? Waktunya minum obat Yena." Setelah Taehyung tak memberi kesempatan bagi YN untuk buka suara. Laki-laki pemuda itu ikut turun tangan membantu YN menelan obatnya, meskipun sebenarnya gadis itu bisa sendiri. "Kali ini aku akan memintamu secara baik-baik, karena kau sudah banyak membantuku ketika sakit," ucap YN dengan raut serius. "Aku bisa mengatasi masalahku sendiri, jadi jangan berusaha untuk melindungiku lagi," pinta gadis itu. "Iya benar, dengan cara mengakhiri hidupmu," batin Taehyung merasa miris. Taehyung semakin merasa iba setelah tahu orang tua YN bahkan tidak datang setelah pihak sekolah memberitahu apa yang sudah terjadi pada anak mereka. Mereka sama sekali tidak peduli. "Kau tidak bisa mengatasinya sendiri. Sekarang katakan padaku, siapa orang yang berarti untukmu di dunia ini? Seseorang yang mampu membuatmu bertahan melewati masa sulit." "Tidak ada." Diamnya YN sudah cukup membuat Taehyung mengerti. "Kemarin kau berkata jika kau menyukaiku kan? Mengapa hal itu tidak kau jadikan sebagai alasan untuk bertahan, Kim Ye-en?" YN hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Taehyung. Baginya, pemuda itu cukup terlihat lucu saat mengatakan kalimat itu. Sebuah harapan, ada kalanya seseorang mampu bertahan karena memiliki harapan. Tapi aku tidak memilikinya, bahkan jika itu hanya satu, gumam YN. Taehyung menghela nafas lelah, merasa YN masih belum juga mengerti maksud perkataannya barusan. "Mari kita mulai semuanya dari awal seperti keinginanmu, keinginanku, juga keinginan kita berdua," ucap Taehyung. Senyum YN terlihat semakin lebar, bahkan sudah hampir menjadi tawa. "Kau hanya menghiburku karena aku sedang sakit kan?" Tawa gadis itu kemudian berhenti. Secepat kilat raut wajahnya berubah kesal. "Ya Pak Taehyung, berhentilah bercanda." Decakan kesal dengan segera keluar dari bibir Taehyung. "Apa yang seperti ini masih bisa kau sebut dengan bercanda?" Taehyung tiba-tiba meraih tengkuk kepala YN, bahkan sebelum YN menyadari apa yang tengah terjadi. Sentuhan Taehyung yang terasa seringan kapas itu lebih dulu mendarat. Tubuh YN terasa membeku dengan kedua mata yang sudah melebar sempurna. Beberapa detik setelah ia mampu menguasai tubuhnya kembali, kedua mata gadis itu secara perlahan mulai terpejam, menikmati permainan Taehyung yang terasa semakin intens. Taehyung bisa melihat dengan jelas wajah YN yang memerah setelah itu usai, membuatnya terkekeh pelan. Tangan pemuda itu terulur untuk menyentuh dagu YN dan mengusapnya lembut, mengagumi paras cantik gadis itu yang tercipta nyaris sempurna. "Milikku," gumam Taehyung hampir berbisik. Ia membalasnya dengan pelukan erat demi memastikan jika Taehyung di hadapannya saat ini benar-benar sosok yang nyata, bukan sekedar mimpi belaka. Jika ini hanya sebuah mimpi, Ian berharap ia tidak akan pernah terbangun lagi,
Gadis itu masih tidak menyangka jika mereka bisa jadi sedekat ini. Kurang dari 1 jam bersama, Ian tampaknya mulai mengerti bagaimana sifat asli Taehyung. Dia sangat menyenangkan, seperti seorang mood maker. Sekarang Ian bisa mengerti apa yang menyebabkan Taehyung begitu mudah menarik perhatian para siswa dan siswi lainnya saat pertama kali mereka masuk sekolah. Setelah aku perhatikan dari dekat, ternyata komunis juga, kata Taehyung ketika mereka tidur berhadapan di ranjang Yoongi setelah yang lebih tinggi mengeluh mengantuk. Taehyung mengatakan tidak bisa tidur dengan nyenyak selama Ian sakit. Itu sebabnya ia ingin mengganti waktu tidurnya seharian ini dan Ian wajib menemani. Aku memang manis dan cantik sejak dulu, balas Ian dengan raut datar. Mendengar hal itu, Taehyung hanya mencibir main-main. Wah, coba aku lihat hidung ini. Taehyung memperhatikan hidung Ian dengan seksama, hampir menyentuhnya, namun segera garis itu tepis. Kau belum cuci tangan kan? Nanti wajahku bisa jerawatan. Keluhan normal dari seorang gadis membuat tawa besar Taehyung lepas. Aku suka melihatmu tertawa. Kau tampak sangat bebas dan tidak memiliki masalah apapun. Gumam Ian. Kau juga kelihatan semakin tampan dengan wajah penuh tawa. Kim Sung Min memang tidak perlu diragukan lagi. Ian juga yakin jika Nari adalah sosok wanita yang cantik. Karena perpaduan dari mereka berdua benar-benar menghasilkan sosok manusia dengan visual yang indah. Jangan katakan pada siapapun karena ini rahasia. Aku hanya akan memberitahumu. Taehyung berkata dengan raut serius. Aku adalah keturunan vampir yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Taehyung sudah mengendus leher Ian di sana, membuat gestur seolah-olah akan menggigitnya. Kita bisa ditangkap dan mendapatkan bimbingan konseling jika kau sampai membuat itu membekas, ucap Ian. Mendengar itu, imajinasi Taehyung mendadak buyar. Ya maaf, tidak seharusnya aku seperti ini, gumamnya. Tidak apa-apa Taehyung, hanya lakukan di tempat yang tidak terlihat saja, sebagai tanda jika aku adalah milikmu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, balas Taehyung dengan senyum tipis. Terima kasih karena sudah mau menjadi harapan bagiku. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu yang satu ini. Di saat aku jatuh terpuruk, orang yang aku anggap seperti musuh malah mengulurkan tangannya untuk membantuku bangkit kembali, ucap Ian. Raut gadis itu sudah berubah sendu, mungkin kembali ingat dengan sang ibu yang belum datang menjenguk hingga detik ini. Aku mulai mengantuk. Bisakah aku tidur di sini? Ian sudah menepuk dada bidang Taehyung. Silakan, ini sudah resmi menjadi tempatmu sekarang. Balas Taehyung membuka lebar tangannya, membiarkan Ian menyusup masuk ke sana. Apa aku perlu membentuk otot di sana agar kau semakin nyaman saat bersandar? Tanya Taehyung. Ian tertawa mendengarnya. Lupakan saja, kita hanya perlu belajar dengan giat dan makan secara teratur, karena masih dalam proses pertumbuhan. Aku masih mau tumbuh lebih tinggi lagi. Tapi aku sudah tinggi, balas Taehyung. Itu kan kau, bukan aku. Makanya kau jangan pilih-pilih makanan. Kedepannya, aku akan mengawasimu makan, memastikan kau tidak menyisakan seperti nasi di piringmu. Bukannya tinggi, yang ada aku akan semakin gemuk jika makan semuanya, cibir Ian. Kita kan masih dalam proses pertumbuhan, tidak akan jadi gemuk. Tubuh seorang gadis dan seorang anak laki-laki jelas berbeda. Laki-laki mana tahu hal seperti itu. Gumam Ian dengan bibir mengerucut sebal. Namun kemudian menjadi tawa singkat karena Taehyung yang tiba-tiba memberi ringan di sana.